benar rindu pemain senior dan bahkan hitungannya adalah pemain bintang gitu ya kan. Kalau iya world class lah ibaratnya, kayak musim ini kita mendatangkan Jonathan David, Luis Openda, ada Emil Holm, ya pemain-pemain yang hitungannya ya gitu deh sekarang Di ya. Brahim Diaz itu punya kelebihan ya, jadi kaki kanan kirinya bisa sama kuat gitu. Kalau Bernardo kan lebih cenderung ke kaki kiri, dan karena dia awalnya dari winger kiri terus dijadikan nomor 10 di eranya Pep. Terus dari segi permainan seperti yang Mas Riki bilang tadi, dia suka gocek-gocek, dribble, dan apalagi dengan usia yang lebih muda pasti harusnya lebih bertenaga ya, lebih bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Kalau Bernardo Silva gagal, Brahim Diaz siap jadi ban serap Juventus musim depan. Masuk akal nggak sih ini? Plus, kita bakal bedah jersey home terbaru Juventus musim 2026-2027 yang vibes-nya nostalgia banget ala awal 2000-an ya. Langsung aja, selamat datang. Welcome back ke Suara Juventini, teman-teman. Bareng aku Sekar Asli, di sesi kali ini kita bakal geser sedikit gitu ya dari tensi lapangan ke meja manajemen. Kita bakal bahas manuver transfer yang makin kesini makin bikin overthinking ya. Plus ada update fresh soal seragam tempur kita buat musim depan. Jujur aja juga nih ya, pergerakan Juventus kan akhir-akhir ini tuh menarik banget ya. Kita lagi nyoba ngerayu salah satu pemain paling elit loh di Eropa. Di sisi lain, manajemen juga udah siapin plan B kalau rencana utama gagal. Nggak cuma itu ya, ini peluncuran jersey baru kita juga lagi ramai banget diomongin karena desainnya yang vintage abis nih. Aku nggak akan debat sendirian nih soal transfer dan jersey ini. Udah pastinya ditemani oleh dua pundit andalan kita di sini. Aku langsung sapa-sapa dulu dari Mas Riki. Halo Mas Riki. Halo Sekar, halo teman-teman Suara Juventini, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Ricky dari Taman Mini. Dan ada Mas Kai juga. Halo Mas Kai. Halo, selamat pagi, siang, malam. Saya member Suara Juventini dari Jakarta Barat. Kai. Member Juventini andalan kita. Oke, ini gimana Mas Riki, Mas Kai? Lagi-lagi Bernardo Silva nih. Pesanan atau gimana nih? Sampai masuk Gak nih, akan sampai bosen, jadi. gak Gak akan akan bosen. bosen ya. Sampai Nego sampai jadi, jadi. nego Sampai jadi. terus, sampai jadi pokoknya Sekar, nggak boleh bosen. Pokoknya nah. Ini mantap, subscribe dan scan QR code di layar. Dan tentunya join membership kita nih kayak Mas kayak biar kita bisa ngobrol-ngobrol dan tukar pikiran gitu ya seputar Juventus dan drama-dramanya. Oke, Mas Riki, Mas Kai, kita mungkin langsung masuk ke topik utama ya, yang mungkin bikin semua Juventus ini agak susah tidur, susah nggak ngebahas ini ya, mengenai Bernardo Silva. Ini lagi-lagi Bernardo Silva. Udah bukan rumor biasa lagi tentunya ya guys. Kita lagi ngomongin pergerakan ngejar pemain dengan level elit Eropa, dan plot twistnya gitu ya. Peluang kita tuh lumayan terbuka sebenarnya. Barcelona yang tadinya digadang-gadang jadi pesaing utama malah belum ada pergerakan. Sementara Juventus makin agresif nih. Nah, ada laporan terbaru bilang bahwa Juventus sudah nyiapin proposal kontrak sampai 2028. Ada juga opsi 2029 ya, teman-teman. Gajinya serius banget ya, 6 juta euro per musim plus bonus 2 juta tergantung performa dan tiket UCL. Juventus juga bakal kontak Jorge Mendes gitu ya minggu ini, dan yang bikin tambah aku merinding adalah Bernardo kabarnya udah nanya-nanya langsung nih soal kehidupan di Turin ke Survei sekarang. pendahulu-pendahulu ya. Calling-calling Ya. Danilo dan Cristiano Ronaldo. Dan feedbacknya positif ternyata. Ini menarik nih. Oke, aku langsung lempar nih ke Mas Riki dan Mas Kai ngelihat detail yang udah sedalam ini dari draft kontrak gitu ya, bonus sampai jalur orang orang dalam, orang lama ya, sampai nanya si R7 dan Danilo nih, apakah pertanda kalau transfer Bernardo Silva udah masuk ke tahap yang benar-benar serius nih? Terus, realistis nggak sih Juventus menang saingan ngelawan kekuatan finansial klub lain kayak let's say Galatasaray atau klub-klub MLS? Silakan Mas Riki. Oke, Bernardo Silva. Lagi dan lagi kita akan terus membahas Bernardo Silva sampai jadi. Pokoknya nggak boleh bosan ya. Suara Juventus ini akan membahas Bernardo Silva terus. Oke, tadi beberapa hal yang memang
Skar sebutin tadi itu memang tanda-tanda bahwa memang keseriusan itu ada sebenarnya Skar, karena Betul. kita benar-benar rindu pemain senior dan Jago. bahkan hitungannya adalah pemain bintang gitu ya kan. World Kalau class. iya world class lah ibaratnya, kayak musim ini kita mendatangkan Jonathan David, Luis Openda, ada Emil Holm, ya pemain-pemain yang hitungannya ya gitu deh sekarang ya, nggak enak ngomongnya ya. Intinya kita rindu sekali pemain-pemain yang datang zaman dulu seperti Andrea Pirlo lah, ya kan, Dani Alves lah. Ya memang udah nggak muda lagi, memang mereka udah nggak berada, mungkin ya mereka tidak berada di peak performnya mereka lagi, tapi jaminan world class itu tetap ada. Ibaratnya kalau kalau misalnya pepatah kan bilangnya kan umur adalah angka, tapi kualitas itu abadi gitu ya sekarang ya. Betul. Jadi Betul. mungkin itu yang kita cari dari seorang Bernardo Silva saat ini Skar. Tanda-tanda yang memang keseriusan itu ada sebenarnya tadi Skar udah sebutin. Ya. Kayak Juventus menawarkan gaji 8 juta total ya, walaupun 2 jutanya bonus ya. Tapi kan itu menjadi sebuah titik keseriusan sebenarnya Skar. 8 juta itu total itu udah tinggi banget Skar. Saat ini tuh paling tinggi tuh Dusan Vlahovic dan Kenan Yildiz sebenarnya. Di bawahnya kalau misalnya memang Bernardo masuk, dia akan berada di urutan ketiga pemain dengan gaji termahal di Juventus. Itu aja udah menunjukkan bahwa Juve serius gitu. Aktivitas sama Jorge Mendes ya itu udah sering dilakukan lah, karena sudah bukan hal baru lagi Juventus beraktivitas dengan Jorge Mendes. Udah banyak sekali pemain-pemainnya Jorge Mendes yang berlabuh di Juventus gitu. Dan yang paling yang paling mengagetkan sebenarnya dari sisinya Bernardo Silva ya, dia nanya-nanya katanya soal Juventus sama Cristiano sama Conceição dan Kepo. sama Oh, Danilo ya kan. Jadi menurutku itu memang rekan-rekan senegaranya lah ya, pasti mereka pasti ada WhatsApp lah segala macam, dia pasti nanya. Menurutku itu hal yang wajar ya, karena memang aktivitas transfer Juventus ke Bernardo Silva juga udah mulai tinggi saat ini gitu, apalagi dengan top agent yang memang Juventus sudah kenal. Jadi menurutku kalau misalnya Bernardo nanya-nanya itu merupakan hal yang wajar ya, karena dia juga tetap harus mencari masa depannya nih Skar nih, karena sebentar lagi Piala Dunia, dan kalau misalnya dia nggak punya klub selesai Piala Dunia dia akan nganggur dan akan lebih sulit lagi mencari labuhan klub baru gitu ya, karena kan memang apa namanya bursa transfer kan nggak terbuka lama-lama gitu. Jadi memang Bernardo Silva juga harus cepat-cepat menentukan masa depannya dia mau berlabuh di mana gitu. Dan menurutku tanda keseriusan yang paling tinggi sebenarnya adalah dari wawancaranya kepada Luciano Spalletti. Saat itu dia mengatakan bahwa kalau misalnya berlabuh, gue akan memberikan top priority ibaratnya. Kayak gue akan memberikan peran besar untuk pemain ini gitu kalau misalnya dia bisa sampai berlabuh gitu. Dan kabar-kabar yang seliweran kemarin katanya Bernardo Silva udah dihubungi langsung sama Spalletti lah. Sampai pelatihnya langsung yang ngubungin Bernardo Silva, bayangin. Kayaknya Diteriakin, udah, woi, cepet gabung lo. iya makanya kayaknya kayak ini antara Spalletti nggak yakin sama kerjanya manajemen Juventus, atau memang dia mau tancap gas duluan aja lah ya. Benar atau tidaknya berita itu kita sebenarnya belum bisa memastikan, tapi dari berita-berita yang kita baca memang sepertinya Juventus sangat serius untuk mendatangkan pemain ini gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang ditanya peluang realistisnya meski kalah finansial, gini, sepak bola itu memang sekarang ya sepak bola modern memang diukur dari uang sebenarnya, tapi nggak betul. semuanya itu bisa terjadi karena uang gitu. Jadi menurutku Oh, ada beberapa hal mungkin yang menjadi pertimbangan seorang pemain besar gitu untuk berlabuh di Juventus. Mungkin dari historinya ya kan, Juventus adalah salah satu klub terbesar di Eropa yang memang itu tidak bisa dihindarkan. Mungkin saat ini statusnya enggak, tapi history of Juventus itu masih ada. Hampir semua orang di Eropa harusnya tahu Juventus adalah salah satu klub terbesar di dunia saat ini gitu. Dan apa namanya, ada beberapa hal lagi mungkin kayak koneksi Portugal ya kan, dia dekat dengan Ronaldo, dengan Danilo yang memang sebelumnya pernah di Juventus, sekarang ada Bernardo, ada Francisco Conceição juga gitu. Jadi itu mungkin menjadi beberapa faktor yang bisa mengalahkan tradisi finansial untuk menggait seorang pemain gitu ya. Dan kabarnya juga si pemainnya sendiri, si Bernardo Silva sendiri, dia masih tetap ingin bermain di Eropa dan berada di klub papan atas Skar. Jadi kemungkinan besar untuk bermain di MLS sepertinya akan tertutup ya. Karena yang aku masih sering baca sih Bernardo Silva masih tetap ingin bermain di Eropa gitu sih. Dan siapa tahu ini memang jalannya mungkinnya dari Tuhan, dari Allah untuk bisa melabuhkan pemain
bintang pemain world class di Juventus, kita sih harapannya besar banget untuk Bernardo Silva dan untuk transfer ini, dan kita sepertinya tidak akan pernah bosan membicarakan Bernardo Silva sampai benar-benar ini kejadian, sampai kita tahu statusnya dia bermain di tim mana. Gitu sih sekarang harapannya pasti di Juventus sih. Gitu. Sampai jadi ya Mas Riki ya. Sampai jadi. Itu setuju tadi yang Mas Riki bilang ya, walaupun gimana pun kondisi klasemennya Juventus gitu ya, Ya, track record sejarah itu nggak bisa bohong ya. Kalau pemain tuh pasti juga ada pride sendiri gitu ya, punya riwayat pernah di Juventus. betul. Oke, ini kita ke Mas Kai sama pertanyaannya gimana Mas? Dengan kondisi yang ada yang aku tadi udah sebutkan terkait kemungkinan-kemungkinan dari pria yang baju hitam di belakang Mas Kai tadi. Gimana Mas? Keyakinan Mas Kai dan realistisnya tuh gimana? Kalau kemungkinan sekarang lebih besar ya, soalnya dari pihak pesaing apa klub pesaing yaitu Barcelona yang Hmm. sebenarnya paling berpeluang, apalagi kan gayanya mungkin cocok ya karena dulu Barcelona sempat dilatih Pep juga. Kebetulan Barcelona masih ada kesulitan finansial ya, jadi mungkin masih belum prioritas untuk mendatangkan gelandang, apalagi mereka masih punya beberapa gelandang yang masih bisa dibilang bagus lah di sana. Nah, dengan rumor Bernardo Silva yang pengen punya klub sebelum Piala Dunia, itu kan makin mengerucutkan pilihannya jadinya ke Juve ya, apalagi setelah dia ngobrol dengan teman-temannya. Apalagi kalau Ronaldo yang rekomendasi kayaknya langsung berangkat itu kayaknya. Siapa sih orang Portugal yang mau ngelawan Ronaldo? Kayaknya nggak ada. Orang Joao Felix saja disuruh ke Arab mau dia langsung kan. Apalagi ini kan. Betul, betul. Terus kalau dari sisi gaji juga kabar terakhir kan si Bernardo rumornya minta 8 juta plus bonus 2 juta ya. Jadi Ya. nggak terlalu beda lah dengan penawaran Juventus yang 6 juta plus 2. Mungkin bisa nanti mungkin ketemu di tengah-tengahnya 9 juta gas gitu kan. Kemudian ya Lucu, mungkin kita lucu. juga masih menunggu ini ya kalau dari Juventus sendiri menunggunya di sisi finansial karena ada kebutuhan untuk angka 30 juta yang harus ditunaikan gitu ya. Masih ada selisih 30 juta yang harus diselesaikan sebelum 30 Juni biar laporan keuangannya hijau gitu ya. Jadi mungkin dari sisi Juventus itu kendalanya di situ. Tapi kalau dari sisi pemainnya kayaknya udah ya 90% udah pengen join lah ini. Here we go lah ya bentar lagi ya. Oke, ini mungkin setelah kita membahas Here We Go-nya dari Bernardo Silva, kita simpan dulu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin memang realistisnya udah oke sih gitu ya, tapi mungkin akan menunggu sedikit-sedikit lagi. Kita geser nih ke plan B ya, yang sebenarnya kita agak males ya Hmm. bahasnya ya, Mas Riki, Mas Kai. Karena emang berharapnya nih sama si Bernardo nih, tapi nggak apa-apa kita bahas nih plan B-nya. Kalau namanya eh, ternyata Bernardo Silva nggak dapat nih, ada plan B yaitu Brahim Diaz nih, yang di sisi kiri backgroundnya Mas Kai ya. Sisi kanan deh gitu ya kalau dari sini. Nah, secara profil nih Brahim nih kan lumayan apa ya, lumayan realistis lah ya, karena dia bukan orang asing di Serie A karena pernah main juga buat AC Milan gitu ya. Jadi soal adaptasi ritme main di Italia harusnya udah katam lah ya. Nah, karakternya juga dibilang punya kemiripan, mobilitasnya tinggi, suka main di half space, dribble progresifnya jalan, dan fleksibel di beberapa posisi depan. Kita langsung nih ke Mas Riki. Dari kacamata manajemen nih Mas, nyiapin Brahim Diaz sebagai alternatif utama kalau Bernardo gagal, itu gimana langkah yang logis kah? Dan masuk akal nggak sih buat kebutuhan Juventus sekarang, Mas Riki? Oke, kita memang harus realistis dengan keadaan bahwa memang menggait Bernardo Silva memang sepertinya tidak menutup kemungkinan, tapi memang sulit ya sekarang karena memang masalah finansial digaji, Betul. dan Brahim Diaz mungkin bisa menjadi solusi ya kan. Pertama karena memang dia dribbler progresif, dia sangat bagus dalam dribble, dia 3 tahun di Serie A, dia punya pengalaman cukup banyak di Serie A, 3 tahun di AC Milan, dan memang dia dia pakai nomor 10 di AC Milan, itu menandakan kan dia salah satu pemain penting di tim itu gitu, dan memang gaya bermainnya memang sebenarnya saya suka dulu Scar. Hmm. Brahim Diaz cukup lincah, dia cukup banyak melakukan penetrasi masuk ke area kotak penalti dengan tubuh yang kecil, tapi dia cukup bisa merepotkan banyak lawan gitu. Jadi menurutku ini adalah tipe-tipe pemain yang memang
yang memang mirip sama Bernardo Silva sebenarnya. Dia Hmm? bisa bermain di area nomor 10 yang memang tidak semua pemain di Juventus saat ini bisa melakukan itu gitu. Even Kenan Yildiz pun kadang kesulitan kalau dia bermain di posisi nomor 10 gitu. Yang sekarang lagi hot-hotnya kan McKennie gitu ya. Itu pun kadang McKennie juga kehilangan momen ya. One touch-nya kadang masih suka hilang gitu. Dan memang antara Bernardo Silva atau Brahim Diaz sebenarnya punya suatu kemiripan yang memang mungkin bisa dijadikan sebagai apa namanya, ini adalah solusi kalau misalnya Bernardo Silva nggak bisa kita dapetin gitu. Opsi Bergennya murah, dia masih 26 tahun dan menurutku ini adalah solusi jangka panjang ya Scar kalau memang bisa didapetin ya karena baru 26 tahun juga gitu dan opsi Bergennya juga murah gitu ya. Jadi menurutku ini bisa menjadi solusi yang memang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Juventus kalau memang Bernardo Silva nggak dapet gitu. Dan memang motivasi pemain ya, motivasi pemain menurutku menjadi salah satu faktor juga kalau misalnya memang Brahim Diaz bisa bergabung dengan Juventus. Kenapa? Karena dia masih 26 tahun dan menurutku itu sudah menjadi masuk ke umur-umur peak perform seorang pemain profesional. Dia harus mendapatkan tempat di tim utama gitu dan itu hal yang tidak bisa dia dapatkan di Real Madrid saat ini gitu. Brahim Diaz banyak banget mengisi apa namanya bangku cadangan Real Madrid saat ini gitu dan sepertinya memang Juventus mungkin bisa menjadi batu loncatan lagi untuk Brahim Diaz kembali ke panggung terbaiknya gitu ya. Dia bukan pemain jelek Scar, dia pemain yang cukup eksplosif, dia cukup punya pengalaman, dia berada di peak perform. Jadi kalau misalnya memang ini adalah solusi jangka panjang yang Juventus bisa hasilkan kalau misalnya gagal menggait Bernardo Silva, jujur aku sih setuju-setuju aja. Oke. Gitu. Jadi menurutku pengalaman dia di Serie A bersama AC Milan dan cukup menghibur apa yang dia tunjukkan selama dia di AC Milan itu cukup bisa memberikan pandangan lebih lah mengenai pemain ini dari sisi aku sih Scar. Gitu. Oh. Tapi yang utamanya tetap si Bernardo Silva ya. Ya, Gak boleh gagal Jangan. dulu. pasti. Pokoknya usahain dulu sampai titik darah penghabiskan untuk Bernardo Silva. Baru nyerah buat cari pemain lain. Gitu sih Scar. Kayak jangan-jangan Brahim ini tipe apa ya, kayak versi mudanya Bernardo kita mungkin nggak tahu juga ya nanti Mas. Mm-mm. 26 tahun ini Ya, seangkatan seangkatan kita ya Mas Riki ya? iya lagi bener. Aku 23 lagi Scar. Oh iya lebih muda. Oke. Nah, Mas Kak ini kalau kita masih dengan Dias ya. Mas Kak kalau dibedah secara taktik nih, apakah Brahim Dias ini emang secara kualitas dan gaya main udah cukup mendekati kah profil Bernardo Silva kalau dari review Mas Riki tadi sebenarnya kan udah cukup mendekati gitu ya. Hmm. Tapi yang versi yang lagi dicari Spalletti gitu, kebutuhannya Spalletti. Atau menurut Mas Kai, gap kualitas dan impact di lapangan antara Brahim dan Bernardo tuh sebenarnya masih terlalu jauh sih buat dibandingin. Gimana Mas Kai? Kalau melihat dari posisi dan sifatnya sebenarnya seorang attacking midfielder ya, Iya. nomor 10 mereka hampir sama lah ya. Ada tendangan yang cukup akurat. Bahkan di Brahim Diaz itu punya kelebihan ya. Jadi kaki kanan kirinya bisa sama kuat gitu. Kalau Bernardo kan lebih cenderung ke kaki kiri dan karena dia awalnya dari winger kiri terus dijadikan nomor 10 di eranya Pep. Terus dari segi permainan seperti yang Mas Riki bilang tadi dia suka gocek-gocek, dribble dan apalagi dengan usia yang lebih muda pasti harusnya lebih bertenaga ya, lebih bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Sedangkan kalau dari Bernardo kan mungkin dia lebih taktikal ya, karena dia Yes. sudah senior gitu kan, jadi dia mainnya lebih taktis, tidak memerlukan lari yang banyak, tapi tetap bisa berkontribusi maksimal gitu. Terus dari Brahim Diaz ini punya pengalaman di Serie A ya, tadi udah disebutkan juga di Milan. Dan ini pun kabar baik ya, soalnya kan ketika Juventus membeli pemain yang sudah pernah bermain di Serie A ternyata cocok seperti Boga di winter transfer kemarin. Kemudian fun fact-nya lagi ini Brahim Diaz sama Bernardo Silva pernah main di Manchester City selama satu musim. Walaupun dulu Brahim Diaz masih di cadangan lah, banyak di cadangan dan mereka aku lihat pernah main di 9 pertandingan. Jadi mereka ya sempat ngobrol mungkin ya, sempat mungkin Brahim Diaznya juga sempat berguru ke Bernardo. Jadi mungkin dia merupakan sosok inspirasinya dari Brahim Diaz ya. Jadi gitu. Nah, bisa. Jadi kalau misalnya kepepet banget
nggak bisa datengin Bernardo Silva, mungkin ya ini yang terbaik lah dari yang ada gitu. Udah ikhlas banget ya Mas kayak. Ya ini opsi opsi terbaik lah Scar kalau misalnya Bernardo nggak dapet gitu sih. Ya, Karena ya memang udahlah. kalau dibilang Daripada Openda. pemainnya nggak jelek Scar, Tuh, cuman pengennya Bernardo gitu gimana ya? Iya. ya gimana ya Bernardo. Oke. Nah, Nah, ini kalau mungkin kita tutup sesi obrolan transfer yang berat ini ya. Maksudnya bukan berat, lebih berat ininya ya, memilih Berat plan dapetin B kali ya. Bernardonya ya. Menerima mungkin viewer realitas. bisa komen di bawah ini, deal Iya nih. siapa gitu. Boleh, boleh gimana nih di teman-teman Juventus ini boleh dipilih Bernardo tetap atau ya udahlah dia saja realistis gitu ya. Ya. Oke, nah ini mungkin untuk freshman gitu ya buat eh, kita bahas ya musim emang belum kelar tapi Juventus udah resmi nih launching jersey home terbaru buat musim 2026-2027. Ini udah pada lihat nggak nih, Mas Riki, Mas Kai? Hmm. Udah Udah, dong. udah dong. Udah. Wuh. Oke, Teman-teman Juventus ini badai. juga coba cek ya. Ini jujur ya, pas pertama Fantastic. kali ngeliat sih vibes-nya langsung apa ya, narik ke masa lalu gitu ya Mas Ya, Riki, Mas Kai ya. nostalgia banget ya. Masa lalu kayak udah hidup aja tuh 80, 90, 2000. Padahal 2003 juga masih kecil ya Mas Riki. Iya, Oke, betul. ini garis hitam putihnya dibikin lebih rapet gitu ya dan tipis terus dipaduin sama kerah yang ngasih kesan vintage banget nih. Aku ngomongin gambaran visualnya ya. Banyak fans yang bilang ini ngingetin sama era awal 2000-an ya, persis kayak jersey musim 2004-2025, perpaduan modern tapi tetap khas banget gitu sama akar klasiknya Juventus, ala-ala kappa-kappa gitu ya. Nah, Ya. buat Mas Riki dan Mas Kai ini mungkin gimana nih pendapatnya soal seragam tempur baru kita ya dari segi desain, kombinasi warna, ada gold, berarti ada gold, white sama black gitu ya. Sampai detail kerah vintage-nya mungkin apakah jersey ini sukses ngebawa identitas kuat Juventus kembali gitu ya kalau dibandingin sama desain beberapa musim ke belakang yang mungkin lebih modern dan new gitu ya. Setuju nggak kalau yang ini tuh kerasa lebih Juventus banget? Dari Mas Kai deh. Coba gimana Mas review? Oke. Oke, tadi aku sempat browsing ya. Hmm. Ternyata ada juga yang menyamakan dengan seragam tahun 75-76 tuh. Lebih Hmm. sepuh lagi tuh. Oh, what tuh? Itu zaman masih Dino Zoff masih jadi kiper Juve dan Gian Piero Gasperini yang sekarang melatih Roma itu masih main di Juve gitu. Ya. Terus di tahun itu Juve dapat Scudetto, eh ya Scudetto benar, Scudetto, peringkat di Coppa Italia sayangnya tidak sampai melaju jauh, hanya sampai second round dan di Eropa juara, tapi bukan Liga Champions, tapi UEFA Cup. Dan dulu Hmm. itu lucu ya, ternyata final UEFA itu dua leg ya. Jadi Juve menang di kandang 1-0 ketika tandang ke Athletic Bilbao kalah 2-1. Tapi karena dulu ada aturan gol tandang, padahal harusnya 2-2 Juve yang menang. Ya. Mungkin dari sejarah itu juara Eropa itu mungkin dari desain dari Adidas ini mungkin ingin mengingatkan kembali bahwa Juve itu pernah loh berjaya di Eropa. Jadi mungkin tahun Oh. depan akan jadi tahunnya kita gitu kan. Ya walaupun mungkin jadi Ya. slogan setiap musim, tapi ya harapannya tentunya dengan jersey yang lebih bagus, apalagi yang tipis-tipis gitu kan, Hmm. garisnya tipis-tipis, hitamnya di tengah itu ya Juve banget lah, Juve yang Tuh. dulu dikenal gitu. Jadi menurutku udah oke banget. Tinggal kita lihat yang away apakah beneran warna pink yang akan disukai oleh Mbak Sekar ini atau Bang Riki silakan lanjutkan. Bang Riki nih Pinky Boy ya. Pinky boy. Oke Mas, Mas kayak mungkin harapannya lebih ke semoga membawa golden era kembali gitu ya, Ya, betul. mengingatkan, merimain ke pemain-pemain ini tim gede loh dari zaman Hmm, tahun 70-an. Coba balikin lagi dong gitu ya. ya. Mas Riki gimana Mas pandangannya? Ya. Iya, aku juga sebenarnya sempat browsing Scar, apakah ada arti tersendiri dari desain emas dan juga kerah polonya yang sepertinya agak asing nih. Ini kayaknya Adidas pertama kali kayaknya baru di musim ini mengeluarkan kerah polo tanpa aksen apapun gitu. Jadi memang Oke. memang desainnya nostalgia sekali ya Scar. Benar kata tadi kata Tuh. Mas Kae 7677 dan awal 2000-an sebenarnya mirip dengan awal-awal tahun 2024-an itu aku baru 2 tahun nonton Juventus Scar.
2004 itu aku pertama kali nonton Juventus itu 2002. Jadi nostalgic sekali. Pertama itu kerah polonya sangat bagus sekali dan memang aksen emasnya memang menandakan bahwa Adidas sebenarnya ingin mencoba untuk merubah apa namanya desain tampilan Juventus yang sebelumnya berwarna cenderung gelap gitu ya, hanya hitam dan putih aja, kini ditambah aksen emas untuk bisa memberikan kemewahan. Sebenarnya lebih ke situ sekarang kalau yang aku browsing ya gitu ya. Sama memang yang tadi Mas Kaya bilang, koneksi sejarahnya adalah memang memperingati 50 tahun gelar Eropa pertama Juventus gitu ya. Jadi nggak cuma sebagai tradisi aja tapi sebagai penghormatan pada warisan klub. Seperti itu arti dari desainnya. Sebenarnya kayak gitu. Sama yang terakhir teknologinya juga ternyata cukup oke ya sekarang. Kembali lagi menggunakan Climacool. Jadi Climacool itu adalah teknologi yang bisa yang didesain untuk bisa menyerap keringat lebih banyak sehingga membuat apa namanya para pemain itu bergerak lebih leluasa di lapangan gitu, dan fans yang menonton di stadion di tribun juga tidak kepanasan. Intinya seperti itulah Climacool teknologinya. Jadi menurutku bahkan sebelumnya katanya Adidas sudah sempat meninggalkan teknologi itu, tapi sekarang di desain yang terbaru ini Climacool kembali dan pertama kali diperkenalkan sama jersey-nya Juventus ini gitu. Jadi menurutku ini adalah sebuah jersey yang cukup elegan, tampilannya cukup fresh, dan warna emasnya itu semoga memberikan golden era kayak yang tadi Scar ngomong ya, Hmm. dengan mungkin dimulai dengan datangnya Bernardo Silva ya kan. Abis Gas terus. kita Lagi-lagi goreng terus. Bernardo Mungkin Silva. dimulai dengan datangnya Bernardo Silva, lalu ada pemain-pemain bintang lain yang masuk dan mungkin apa namanya, aku berharap ya bisa mendapatkan Scudetto lah di musim depan Scar, dan melaju lebih jauh lagi di Liga Champions gitu ya. Harapannya sih sebenarnya itu sih dengan warna emasnya itu, karena kan ya era keemasan Indonesia emas ya. Ya itulah pokoknya Scar. Turin Jadi emas. ya, jadi Turin emas gitu Sekar. Seemas prestasi Juventus di musim depan. Gitu. Amin. Amin menuju Amin. Juventus Nggak harus emas nunggu ya. 2045 ya berarti ya. Iya. Ini kita Langsung pakai 2027 pokoknya. pakai semboyan menuju Juventus emas. Iya betul. Menuju Juventus emas. Hashtag Hashtag, menuju oke. Juventus emas. Tuh. Itu menarik tadi ya Mas Riki, aku baru tahu fakta-fakta di bagian lebih kepada Peringatan. fashion and tech-nya gitu ya. Ya. Ternyata ada Hmm. alasan-alasan di balik itu menarik banget sih. Oke, ini agak random ya obrolan kita hari ini, agak lebih ke berharap banget gitu ya sama sama tiba-tiba ngomongin jersey ini ya. Tentunya dari teman-teman Juventus ini boleh share gitu ya opini-opininya. Kita juga tadi kan udah ngebahas bintang elit sekelas Bernardo Silva gitu ya, ngulik alternatif taktik lewat Brahim Diaz, sampai nostalgia ya beberapa sejarah tadi disebutin Mas Kai juga lewat jersey baru. Oke, manajemen Juventus emang tahu aja nih caranya bikin kita semangat, atau lebih ke entahlah ya, lu berharap-harap cemas gitu ya nyambut musim depan. Lebih ke jualan sebenarnya Soalnya sekarang. jualan sih. Kita Lebih ke konsumen banget. jualan karena Buat beli pemain itu karena duitnya. ini FYI ya sekarang, Oke. hari pertama jersey itu muncul atas nama Hmm. Kenan Yildiz itu langsung terjual Wow. ratusan piece, hampir habis di Wah. stok pertamanya di Juventus Store gitu. Stok. Jadi ya memang itu sih yang diincar sekarang, jualan buat beli pemain, buat beli Bernardo Silva. Semoga aja ya. Mungkin Iya karena betul. kalau dipakai Yildiz rasanya tuh semua cowok jadi ganteng, Mas. Ah itu dia sekar. Iya nggak sih? Oke, Iya lagi. gimana nih teman-teman? Kita juga pengen denger suara kalian gitu ya. Kalian tim Bernardo Silva atau tim Brahim Diaz? Terus coba rate gitu ya jersey baru kita dari 1 sampai 10 ya di kolom komentar. Atau mungkin ada komen-komen nostalgia lainnya yang terkait dengan jersey yang mengingatkan kita ke Golden Era ya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan scan QR Code di layar buat dukung channel ini, dan tentunya join membership kita nih seperti Mas Kai. Oke, makasih banyak buat Mas Riki dan Mas Kai atas insight-nya yang super seru ya. Kita ketemu lagi di update Mercato berikutnya. Aku tutup dengan Vino Alavine. Forza 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 Juve. Juve!